suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah, ahlul fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah nih di atas habaib banyak semua ahlus sunnah. Kemudian kiai-kiai juga hadir, masya Allah semua ahlus sunnah. Ahlus sunnah bersatu, damai, tenang. Enggak, kami nggak pernah takut dengan PKI, betul? Enggak. Nah, terus ada lagi yang menarik. Tetap Pak Dandim dengan Pak Kapolres mintalah dengan santun Habib. Apa nggak bisa? Kan bisa diganti untuk Ustaz lain. Begitu. Saya jawab. Boleh jawab nggak? Boleh jawab. Udah dijawab tadi. Mau tahu jawabannya? Betul. Saya sampaikan kepada mereka berdua secara santun begini Pak. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah. Besok Habib-Habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustadz-ustadz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada Pak Dandim. Wah ini nggak bisa Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustadz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh. Yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau ada jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu bikin ribut? Kenapa kamu bikin gaduh? Emang kamu aja yang punya pasukan? Orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir! Kira jelas gak? Jelas. Makanya waktu itu saya tanya pada Ustadz Imran nih melalui saya punya anak saudara. Anak saya tanya, Habib datang jangan nih Pak. Saya bilang ya tanya panitia. Kalau panitianya bilang batal, ya saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya sudah. Betul? Oh, alasannya apa? Kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Saudara, ya saya keras terhadap preman, terhadap mafia. Saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi. Saya keras, saudara, terhadap koruptor, terhadap korupsi. Saya keras ya terhadap pejabat-pejabat bejat, saudara. Takbir, takbir. Jangan kalian takut saya keras, jangan-jangan koruptor. Kalau takut saya keras, jangan-jangan saudara, jangan-jangan bandar judi. Kalau takut saya keras, saudara, jangan-jangan pemabokan, betul? Takbir. Saya saudara kalau bertemu saya sangat hormat kiai-kiai saudara yang sepuh di mana pun saya ketemu. Bokongnya donate. Masa penonton bokongnya saya ketemu santri, saya harus santun, saya harus sopan. Jadi keras atau tidak keras tergantung situasinya, betul? Kepada orang baik kita baik, orang lembut kita lebih lembut, betul? Tapi kepada orang-orang yang mau keras kita bisa lebih keras, betul? Takbir. Saya mau tanya sekarang, itu yang nyerang barusan jamaah 5 orang luka, saudara, biarkan saudara atau lawan? Biarkan atau kejar? Saya minta kepada aparat segera kejar, tangkap. Dan besok saya minta kepada Ustadz Imran dan para kiai habaib yang ada di sini, tanya kepada Kapolresnya sudah ditangkap atau belum. Nah kalau belum ditangkap, saya akan kirim pasukan untuk kejar mereka. Orang ajar, orang mau ngaji diserang, orang mau ngaji dibabat dengan pedang, orang mau ngaji dilukai sampai berdarah-darah, kurang ajar. Pengecut, kalau kau berani keluar tunjukkan di mana kau berada. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya keluar masuk ke Malang ini bukan baru sekarang, saudara. Saya sudah puluhan tahun, 40 tahun saya berdakwah, saudara. Keluar masuk kampung, naik gunung, turun ke lembah, saudara. Masuk ke desa-desa, saudara. Enggak, saya enggak pernah bikin ribut.
40 tahun saya berdakwah di mana-mana, nggak ada. Habis dakwah panitia berkelahi, nggak ada. Habis dakwah saudara jamaah pukul-pukulan, nggak ada. Fitnah itu semua saudara. Oh, mereka melapor ke aparat, Habib Rizik ini keras. Nanti kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak pernah ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar. Betul? Takbir. Siap lawan mereka? Takbir. Aku harus sunnah PKI kali. Saudara, jadi kalau ini tidak diurus saudara, saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri. Ormas-ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan. Walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal, saudara. Takbir. Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai, setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir. Saya akan ingatkan kepada seluruh askar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustadz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai. Betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Takbir. Dipikir saudara dihancam gitu, Habib Rizik nggak datang. Iya. Udah jangan segitu aja dah. Udah terus. Tahun depan lagi, tahun depan. Sekarang harus lanjut. Bukan udah ke 7. Giginya udah gigi 7 ya sudah. Biasanya kan orang ceramah awal pelan-pelan dulu, betul? Pelan-pelan, jangan langsung gigi 7, betul? Nah, kenapa saya gigi 7? Karena saya tadi dari depan ada 5 jamaah saudara yang nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat, niat dari rumah mau ngaji, saudara, ditebas dengan pedang di depan. Nah, yang nebas itu Uber. Saat ini dikejar sama laskar, saudara lari, habis lepas lari, bencong. Betul? Betul? Kurang ajar saudara. Jadi supaya masyarakat di sini tahu ya, di sekitar kita ada PKI yang ingin membubarkan pengajian, yang ingin ngadu domba habib dan kiai, yang ingin merusak persatuan dan kesatuan umat. Nah gitu, sekali lagi saya tanya semua, siap bersatu, siap berjuang bersama, siap hajar kejar siapapun yang mengganggu ulama, siap. Takbir. Sallu ala Nabi. Sudah ya. Kalau ada ormas atau tokoh yang saling berbeda pendapat, saudara, nggak usah saling ancam, nggak usah ribut, jangan. Kan Allah udah ajarkan dalam Al-Quran, saudara. Baca surat An-Nahl ayat 125, saudara. Di sana Allah ajarkan Nabi bagaimana cara menghadapi orang kafir ahlul kitab. Bagaimana cara? Allah ajarkan Nabi. Apa kata Allah kepada Nabi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hei Muhammad, ajak mereka itu ke jalan Tuhan. Artinya ajak mereka masuk Islam. Tapi dengan cara apa? Bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan. Atau dengan kata lain, Nabi diperintahkan oleh Allah, ajak itu ahlul kitab, ajak itu orang-orang kafir masuk ke dalam ajaran Islam, tapi dengan apa? Hikmah, dengan akhlak yang baik. Indah tidak? Indah tidak? Nah, sampai di situ kata Allah, wal mau'izatul hasanah. Ajak mereka, kasih nasihat-nasihat yang bagus. Ini emang orang kafir. Nabi diajarkan Allah bagaimana ngadepin orang kafir. Caranya dakwah mereka bil hikmah,
dan mauidhatil hasanah. Yang ketiga kata Allah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat. Jadil, mujadalah, sudah al-jidal. Wajadilhum, ajak mereka berdebat. Ajak mereka diskusi. Ajak orang-orang ahli kitab tafsir tersebut untuk berdialog. Tapi ingat kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah nggak mengatakan billati hiya hasan, tapi Allah mengatakan billati hiya ahsan. Jadi Allah nggak mengatakan ajak mereka dialog dengan cara yang baik, enggak. Allah katakan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah, indah tidak Islam? Indah. Makanya jawaban keempat, indah tidak Islam? Indah. Bagus tidak Islam? Bagus. Saya mau tanya, itu kepada orang kafir saja kita nggak cocok pandangan, saudara. Kita mesti hadapi secara baik-baik, dialog dengan baik, saudara. Bukan main kejar, main hajar, bukan main serang dengan pedang, bukan, saudara. Ajak dialog, betul? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau sama orang kafir saja kita harus ajak dialog, lalu kalau sesama muslim bagaimana? Lalu kalau sesama muslim bagaimana? Kalau mau orang kafir aja kita mesti dialog dengan cara yang terbaik, apalagi sesama muslim. Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda sikap, walaupun kita berbeda ormas, walaupun kita berbeda partai, walaupun kita berbeda golongan, saudara, walaupun kita berbeda mazhab, sesama muslim dialog dengan cara yang lebih baik lagi, saudara. Betul? Betul? Ini ajaran Islam. Oh, kita tidak suka dengan ajaran Wahabi, saudara. Jangan pakai otot, jangan main meram, main bakar, enggak. Ajak Wahabinya dialog, saudara. Kau mengatakan peringatan